Ya, teman-teman kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dilihat-lihat dulu teman-teman ya. Siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas ya, dari mulai tanggal 9 ya. Nih ada tulisan di IHSG, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, sampai terakhir ke bagian 7. Terus di sini juga ada harga wajar yang sudah dihitung. Bagi teman-teman yang menanyakan GRPH sudah dihitung dan sudah dibahas GRPH teman-teman ya, sudah ya. Sudah dibahas di sini, silahkan dicari teman-teman ya. GRPH nih ada di sini nih ya. Terus untuk tunggu sebentar ya. Nah, GRPH itu ada di nomor 6 teman-teman ya. Nomor 6 ada GRPH nih, silahkan dilihat di situ. Terus untuk teman kita yang menanyakan saham-saham Mister PP juga sudah dibahas. Perhatikan di sini teman-teman ya. Ada di nomor 5 teman-teman nih, di bagian kelima update emiten Mister PP sudah dibahas semuanya. Dan bagi teman-teman yang lain juga yang belum, baru masuk digabung ya, silahkan dilihat-lihat dulu dari mulai bagian ke-1. Baik, kita lanjutkan ke emiten teman-teman berikutnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa berkomentar di emiten, maaf, di video-video saya teman-teman. Ini semua video itu punya teman-teman sendiri, ingat ya, punya teman-teman sendiri bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi. Baik, kita langsung aja bagi teman-teman yang telah memberikan like, yang nge-share, terima kasih selama ini teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Terus kepada teman-teman yang telah mensupport berupa doa juga terima kasih. Saya sampai jam 13.09 dalam keadaan sehat di tanggal 12.05. Terima kasih atas doanya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk super tank ya, terima kasih selama ini super tank teman-teman. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini ada Bufa teman-teman ya. Bufa, ini Bufa ada apa di Bufa? Tunggu sebentar ya. Dari Brojun ya 371 request Bufa sebenarnya sudah lumayan menarik spekulasi untuk masuk. Terima kasih dan sukses. Kita cek untuk Bufa bagaimana kondisinya. Ya, Bufa posisi sudah lepas daripada MA20, hati-hati teman, ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya, ini untuk penurunannya dulu ya. Target kenaikannya ini juga belum dicapai dengan ini, target kenaikan sudah dicapai waktu di sini. Ini sudah mulai menarik lagi katanya, kita cek. Ini untuk si Bupa ini teman-teman perhatikan di sini kan maaf, di sini kan ada tanda kenaikan di 73 ya. Nah, posisi sekarang sebenarnya sudah lepas daripada MA 10 sama MA 20 teman-teman ya. Ini sudah bikin step, tapi setelah step sudah bikin step ya. Ini hati-hati, ini sudah mulai di atas candle teman-teman ya. Sudah mulai di atas candle ini. Tapi apabila dia ada tarikan atau dorongan ke level sini teman-teman, ke level 70, nah itu mungkin tanda akan kenaikan kembali ya. Di sini kan ada tanda kenaikan di angka 69-nya ya, 6970 sama di angka 71-nya. Tapi secara muatan, perhatikan ya, muatan ini sekarang bandar lokal lagi keluar sedikit. Tapi per hari kemarin tanggal 9 ada masuk sedikit ya. Ini nih. Tetap harus hati-hati karena posisi CMA pun sudah berada di atas candle ya, hati-hati teman-teman kita sudah masuk. Kita cek untuk foreign, foreign itu cenderung dia keluar ya, perhatikan nih. Masuk, terus dia merah, terus masuk lagi, terus dia merah lagi, artinya keluar. Perhatikan dari sini juga sudah mulai ke bawah, si bandar lokal juga sudah mulai ke bawah. Kita cek di sini untuk BUFA. BUFA. Ya, dia sudah lepas daripada harga termurahnya ya. Sekarang sudah mulai di harga sedikit agak murah. Ini PR rasionya berapa? Di angka 54, oh, sudah mulai milik bandar teman-teman di angka 50 ke atas ya. Kita cek di sininya di PR rasio harga sekarang di harga berapa? Ya di angka 14 teman-teman ya, kalau secara LK sih bagus ya, dari 11 rugi ke 71 untung ya. Revenue 65 ke 74. Aduh, keren juga nih teman-teman ya. Dari 65 ke 74 cuman jadi kepake operasional cuman 3 miliar aja ya dari revenue-nya ya.
Ini PRS-nya 14, EPS-nya ada ya. Bagus teman-teman ya. Kita cek hutangnya dulu deh. 0,33 wajar ya, tidak lebih daripada 0,5. ROE-nya juga lumayan ya, 6,36. Cuman di bawah standar doang, di bawah 10. Terus untuk hutangnya jangka pendek ya 33 miliar dan equity-nya 1,4 triliun. Artinya sedikit sekali hutangnya. Tapi secara PR rasio ini dalam posisi dia betul-betul milik bandar teman-teman ya. Kita cek ya 3 tahunan, betul 3 tahunan yang milik bandar. Sekarang sudah di posisi murah. Nah, sekarang sudah posisi murah, sudah mulai bagus. Nah, kemarin kan sudah mulai ada tekanan teman CMA 20 sudah menuju ke atas, cuman CMA 10 lagi menuju ke bawah ya. Hati-hati aja. Tinggal tunggu konfirmasi aja sama teman-teman. Kalau kemarin MA 10 sudah mulai bagus ya. Cuman digagalkan sama si bandar lokal untuk ngejual ya. Per hari ini ternyata si bandar lokal sudah mulai masuk ya. Di sini saya curiga ada si YB teman-teman ya yang sebagai bandarnya. Ada LS, ada DR teman-teman ini sebagai bandar juga teman-teman ya. Smart money sudah masuk belum? Nah, smart money juga belum masuk, teman. Perhatikan ketika dia naik, tinggal smart money lah yang sangat menentukan tanda-tandanya. Perhatikan ketika smart money masuk dari bulan Desember, memang diangkat sih agak lama sekitar Februari, cuma ketika smart money masuk terjadilah kenaikan yang lumayan sampai ke angka 120, teman-teman ya. Ini TPR-nya sudah diselesaikan dengan baik, tinggal di PR di angka 84 sama di angka 96. Posisi yang lagi downtrend, perhatikan teman-teman tertinggi, tertinggi, tertinggi ya. Di sini kemarin tidak sanggup mencapai ke harga target di sini 84. Ini target 84 teman-teman ya. Karena kenaikannya di 84, kita bikin target di sini aja ya. Target 12.0525. Nah, ini ada target terdekatnya di sini nih. Apabila biasa melewati ini lagi, berarti biar tanda-tanda kenaikan sudah mulai terlihatkan lagi ya. Si Bupa ini. Nah, yang penting teman-teman perhatikan MA 200-nya. Mudah-mudahan mentok di MA 200 ya. Nah, tanda penurunan hanya ada di level sini aja nih. Oh, ada satu di sini teman-teman nih. Tanda penurunan nggak kelihatan ya di sini. Pas di 62 itu ada gap kosong. Oh, udah ke isi ya. Kita gedein dulu deh, kita gedein dikit ya. Kita gedein dikit, apakah itu ya? Sangat jelas sekali sini teman, seekor gap ya, gap yang belum ketutup di sini nih. Baru setengahnya doang. Hati-hati teman-teman ya, ini sudah lepas daripada MA 10 sama MA 20 cenderung di bawah, hati-hati aja ya. Lebih baik nanti tunggu aja konfirmasi lagi si MA 10-nya di bawah channel seperti halnya di sini nih teman-teman ya. Mungkin ada kenaikan sementara ya lumayan lah teman-teman dari contohnya kalau ngambil dari sini dari 70 lumayan bisa naik ke angka 75 kan 5 poin lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai bersyukur harusnya sudah lumayan 5 poin juga kan. Kita 8%-an ya. Tunggu aja sampai MA 10 di atas candlenya biar terlihat jelas nanti kenaikannya. Nah, ya harus lepas dari 70 dulu teman-teman ya. Menyentuh 70 aja teman sudah mulai bagus. Dia sudah bikin step 1, step 2, step 3 kalau ada dorongannya. Soalnya si bandar lokal masih berusaha keluar nih teman-teman. Masuk keluar dia ya. Terus bandar foreign juga terus-terusan keluar. Ya, cuma smart money sudah mulai bagus masuk dikit-dikit lah smart money ya. Kita gedein nih, smart money sudah masuk dikit-dikit tapi belum terlalu banyak teman-teman smart money-nya. Biasanya kalau smart money sudah mulai banyak, nah pertanda akan up teman-teman di sini ya. Perhatikan smart money masuk sudah mulai angka up. Di sini belum ada tanda-tanda masuk yang signifikan ya, hanya masuk sedikit-sedikit aja, tapi sudah terdeteksi teman-teman sudah mulai masuk. Saya pikir si XL ini bagian daripada smart money. Oke teman-teman, mudah-mudahan terus dijaga di sini ya. Sebenarnya si Bupa sudah mulai bagus gitu ya kemarin itu di sini nih area sini. Cuman ya kalau bandar berkehendak lain karena si bandar lokal pun belum memberikan masukan ataupun pengambilan barang yang signifikan ya, hanya riak-riak dikit aja gitu ya. Nah, di sini hanya riak-riak dikit aja walaupun kemarin ada masuk lumayan lah teman-teman. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya bisa ke level 70 biar dia di atas MA 10-nya teman-teman. Kalau sudah mulai MA 10 di bawah candle sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan kembali. Target di 73 sama di angka 84 untuk kenaikannya. Tapi hati-hati tetap harus hati-hati ada area penurunan di angka 62. Tinggal teman-teman kalau mau ngambil sekarang silahkan aja pakai yang namanya teknik untuk average silahkan teman-teman ataupun mau cut loss bisa di level 62-nya teman. Kalau tidak terjadi nanjak kembali karena si MA 20-nya sudah dilewati artinya sudah mulai downtrend ya. Hati-hati. Lanjut ada film. Ini film di angka 2000-an teman-teman. Saya pernah memperhatikan film itu teman-teman ya. Pernah memperhatikan film di sini nih terjadi dia ngikutin MA-nya teman-teman ya.
Yang ini ada bandarnya teman-teman ya. Si film ini ada bandarnya. Lihat perhatikan sini, PRS-nya 331 ya. Di sini ada bandarnya. Nanti kalau film itu benar-benar dia ngikutin yang namanya MA, teman. Ketika MA tersebut dibawakan menuju ke atas terjadi kenaikan. Nah, sekarang kemarin tanda-tanda kenaikan sudah dibuang, sudah dilewati ya. Satu, nah ini belum teman-teman. Dia belum bisa menyentuh ke harga targetnya di angka 3.240. Tapi si Bandar Lokal terus ngambil lagi ya. Di sini nih, Bandar Lokal, maaf di atas. Bandar Lokal sudah ngambil lagi, ngambil. Nah, Bandar Polen cenderung ngambil keluar, tapi ngambilnya lebih banyak daripada pengeluarannya. Ini perhatikan teman-teman. Ini yang ngatur memang bandar teman, Bandar Lokal dan Bandar Polen. Nah, diatur terus sama si bandar. Ini ada bandarnya dan posisi sekarang juga masih posisi di bawah harga tengah, itu harga murah. Dia menyesuaikan diri dengan MA-nya, berarti sekarang lagi uptrend. Nah, dia kalau turun ke level sini aja masih aman, teman-teman. Kita gedein dikit ya. Nah, udah ketahuan di sini ada si ekor merah ya. Kalau turun ke sini juga masih aman. Turun ke 2.500 masih aman. Nah, cuman kalau udah ke sini hati-hati ini. Di angka 2.300 ya. Di sini sudah mulai bagus, teman. Sini bagus nih. Target ini ada tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di angka 2.900. Kemarin ada si kepala kembar langsung turun tapi langsung di up lagi. Ini target selanjutnya di sini. Di angka 2.980 sudah terlalui dengan shadow. Nah, ini ada target di sini. Nah, saya pindahin targetnya ya ke angka 3.200. Itu untuk target si film ya. Ini posisinya itu teman-teman sudah mulai bagus ya, sudah mulai murah, sudah lepas daripada harga tengahnya, cenderung dia mantul di supportnya. Perhatikan sini supportnya. Dan sekarang MA-nya sudah mulai bagus, sudah mulai ke atas, artinya posisi uptrend ya. Oke, teman-teman, si PM posisi uptrend, tetap harus hati-hati apabila turun ke 2.500 masih aman, tapi kalau sudah turun ke angka 2.300 hati-hati ya. Sudah melewati MA 20 sama MA 10-nya. Posisi lagi uptrend ini, teman. Target selanjutnya ada di angka 3.000 apa nih? 3.000 sini ya. Nah, 3.250 ya. Oke, teman-teman, ini harga bandar teman-teman, ini bandar yang nguasain. Posisi jangan jauh-jauh, ke harga tengah aja sudah bagus, ke 3.900 ya. Ini soalnya lagi posisi dia tidak mampu melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi targetnya di sini aja, di angka 3.900. Kecuali kalau hari pas kenaikan sekarang itu bisa melebihi angka 4.300, dipastikan dia akan up, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si film bagus teman-teman ya. Target saya ke siang 4.300, tapi saya pikir lebih baik ke sini aja dulu deh ya, ke angka 3.200 ataupun ke harga tengahnya di sini. Ke angka 3.900 ya, harga tengah 3.900. Nah, area sini teman-teman ya. Ini area tengahnya di sini. Saya bikin target di sini ya. Nah, kalau bisa melewati sini berarti dia cenderung akan up, teman-teman ya. Oke, untuk si film seperti itu ya, sudah mulai bagus. Untuk MA juga bagus, Smart Money juga sudah mulai masuk. Ini yang miliki bandar, teman. Jadi kalau teman-teman nyangkut di sini, bawa ke bawah lagi pasti kejebot lagi. Kenapa? Karena memang bandar pinginnya harga di bawah. Kalau sudah diketahui sama retail ataupun sama Smart Money, teman-teman, cenderung dia akan memberikan kejutan bisa ke bawah lagi, teman-teman. Nanti melanjutkan kenaikan lagi, tenang aja. Maka saya bikin batas penurunannya di angka sini. Apabila 2.500 tidak kejebol, cenderung dia akan mantul. Tapi kalau sudah kejebol, hati-hati area 2.300-nya. Oke, untuk film seperti itu ya. Film sudah ya di sini ya. Kita cek dulu film, teman. Buka kan udah ya film. Nah, film teman-teman ya, sudah ya. Lanjut ada emiten LMAX ya. Dari Ginda Choi sama Toko Kepa ya. Kita lihat untuk LMAX ya. LMAX. MLAX sudah nyampe targetnya teman-teman nih. Udah lama nggak dibahas ya. Ini tanggal 13.02 sudah tercapai. Ya. Ini dia sudah apa namanya? Kita hapus dulu ya target kenaikannya. Target kenaikan sudah dihapus. Ini tanda kenaikannya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Ini buat sejarah aja teman-teman ya. Bahwa saya pernah ngebahas di sini teman-teman. Ya. Kenapa saya setiap penghapusan sekarang harus diperlihatkan biar teman-teman memahami teman-teman. Kalau ingin kejadian sampai ke harga tadi teman-teman ya, cek aja video tanggal 17.09 tentang LMAX ya tahun 2024.
ya. Oke, teman-teman. Ini target-target penurunan pun sudah dilalui dengan baik ya ini nih. Oke, kita hapus. Kita bikin yang baru ya. Baik. Target penurunan bila sampai lepas sini masih aman, di 35 masih aman. Nah, hati-hati di sini juga masih aman nih. Di angka 32 masih aman kalau terjadi penurunan ya karena masih CMA 20-nya masih menuju ke atas dan masih di MA 200-nya masih di bawah candle. Di sini sudah mulai aman, sini aman, aman semuanya aman, teman-teman kecuali di sini aja ya. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman. Di sini juga ada gap yang sangat lebar di sini nih. Ini gap yang sangat lebar ya. Jadi tanda-tanda penurunan kalau dia level ke sini masih aman. Walaupun ada istilah penurunan tapi masih aman. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di sini teman-teman ya. 45. Target saya di angka 47. Kita lihat di sini ada lagi enggak? Enggak sampai ke 47 dulu. LMAX, LMAX ya. LMAX itu posisinya seperti apa? Emiten yang di-up dari 225 ke angka 357, berarti di-up duluan langsung dilongsorkan, teman. Jadi ada kesempatan jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke harga murahnya aja di angka 63 ya. Di angka 63 saya punya yang angka 46, ini saya tulis tanggal 17.09. LMAX kita cek untuk LK-nya bagaimana. Ini milik siapa nih? Pemilik fundamental, teman-teman ini. Milik fundamental tapi masih jarang ya. Ini 17, PR rasio sekarang di angka 12 berarti cenderung mahal. Jadi di harga sini cenderung mahal teman-teman. Soalnya rata-rata PR rasio 17, tapi maaf, sekarang di harga PR rasio 17, tapi rata-ratanya 12, berarti cenderung mahal. Makanya targetnya jangan jauh-jauh ya, ke angka 66 aja, 63 ya. 66, 63 aja. Kita cek di sini kan target selanjutnya angka 46 teman-teman ya. Di sini ada si kepala merah. Nah, di sini kita lihat apakah ada tanda-tanda kenaikan di angka 60-nya. Di sini sangat jelas sekali teman kenaikannya ya. Di kepala merah targetnya nih. Kita cek di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan. Di angka 87 ada nih teman-teman. Ini ada gap. Masih kepala merah. Saya bikin gapnya aja 2 ya. 87 sama di angka. Nah di angka 85. Yang ke bawahnya cenderung aman tidak ada teman-teman ya. Hanya tinggal di sini aja nih berarti. Ya tanggal sini aja. Ini gap, di gap ada kecil nih gap ya. Ini gap. Nah itu tanda-tanda kenaikannya teman-teman. Di angka berapa aja? 47 sama di angka 85. Di 47 ke 85 tidak ada tanda-tanda kenaikan di sini ya. Ya coba cek gedein dulu deh gitu ya. Siapa tahu ada yang tersisa. Oh, ada tersisa satu di 72 nih. Nah, 72 ya kalau digedein ketahuan ya 71 72. Ini enggak ada ya. Oke, teman-teman targetnya ke situ aja ya. Kita kecilin dulu. Nah, kita akan melihat bagaimana posisi dari pungutannya ya. Oke, sudah dibikin ya. Ini penurunannya sudah dibahas tadi, tinggal kenaikannya aja. Perhatikan di sini si bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Nih, bandar lokal sudah ngambil, sini udah bagus. Perhatikan dari sini. Si bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 15 Januari. Wajar kalau dari dia nanti jualan di harga tingginya karena sudah ngambil. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin. Hati kalau ke sini juga masih aman, 38 masih aman. Di angka 34 pun masih aman untuk penurunannya. Tetapi kalau sudah lepas daripada 32, di sini kan ada tanda penurunan. Hati-hati. Bandar ponen cenderung keluar, tapi bandar lokal cenderung maaf harga. Ya, mudah-mudahan bisa tampil ke targetnya 47, 48. Apabila dia mulai jebol, nah bisa ke 71 teman-teman. Kita akan lihat nanti candlenya. Karena posisi sekarang itu posisi murah banget, tapi teman-teman targetnya ke sini aja ke harga murah ke 63 aja sudah cukup ya. Ke 63 aja sudah cukup. Di sini kita bikin deh tanda kenaikan di sini ke 63. Mana 63? Nah, di sini ya. Kita bikin di sini harga murah 12.05 25. Nah, mungkin sampai sini juga sudah bagus teman-teman ya untuk tanda kenaikannya. Kita cek di sini ini yang biasanya dari brokernya teman-teman yang tidak melapor, tidak ditulis kayaknya teman-teman. Jadi kadang-kadang suka bocor juga nih. Soalnya di sini tidak ada tanda-tanda apapun ya, tidak ada tanda seru ataupun tanda merah. Berarti di sini masih posisi aman sebenarnya untuk LK-nya karena bukan belum laporan teman-teman, karena cenderung ini tidak dicatat aja teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau emiten-emiten yang baru gabung ya di bursa ini harus nunggu 3 tahun teman-teman untuk menyatakan itu adalah harga wajarnya. Kalau untuk
di bawah 3 tahun, bahkan di angka 1 tahun saya nggak berani untuk ngitung harga wajar, mungkin ada sudah 2 tahun mungkin itu juga saya bilang itu harga wajar sementara gitu ya. Kita cek profilnya, tahun 2003, 24, 25 kan baru 2 tahun teman-teman ya. Masyarakatnya kecil cuma 23%. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk LMAX ya. Lanjut ada PTMP, kita cek PTMP seperti apa. PTMP, ini teman kita ada yang nanyain, bahas PTMP ya. PTMP, PTMP, Mitra Pak, kita cek di sini. PTMP. Ya, posisi sudah murah teman-teman PTMP ya 28. Kita cek di sini PTMP. Rata-ratanya 28, PR rasionya kalau di sini berapa rata-ratanya? PTMP itu di angka 13 berarti masih posisi murah ya. Sekarang juga sudah di bawah harga tengah, artinya benar posisi murah. Kemarin udah jatuh di supportnya ya, beberapa kali dipatulkan di support. Nah PTMP ini, wah ini sering dibahas ya teman-teman. Saya belum ada yang dilewatin satu pun nih tanda kenaikannya ya. Ini tanda kenaikan belum pernah ada yang dilewati satu pun, bahkan tanda penurunan pun. Artinya posisi masih uptrend ya. Ini masih uptrend soalnya MA20 masih di bawah ya, masih di bawah. Secara ATA masih uptrend tapi harus bisa melewati targetnya di sini nih. Kalau target ini belum bisa dilewati, jadi cenderung dia masih posisi downtrend ya. Belum kuat berarti teman-teman ya. Tapi secara MA sudah mulai bagus ya, MA20 sudah mulai di bawah MA10. Itu secara MA teman-teman ya. Nah sekarang itu perlihatan teman bandar lokal ngambil terus keluar ya. Nah makanya hati-hati, foreign pun ngambil, sekarang lagi keluar dan tidak ada pengambilan ya di sini, tidak ada pengambilan. Kalau kita kecilkan di sini smart money yang bagus yang banyak. Nah, ini smart money sudah ngumpul teman-teman, tinggal pemicunya aja nih. Kalau pemicunya si bandar lokal sudah ngambil lagi, boleh ngambil lagi, dipastikan dia akan up. Cuman sayang banget si bandar lokal cenderung keluar ya, dimakan sama smart money. Nah, tanggal 9 ada si MG, teman-teman ambil 17.000. Nah, pertanda baik teman-teman ya. MG jualan nggak? 33 jual 15, berarti dia jual beli ya di harga shadownya. Ini sudah 2 kali mau menembus ke 61 cuman gagal lagi. Ini harus tertemu sama body, makanya saya bilang targetnya di sini aja sampai ke tembus sama body ya. Kalau sudah tertemu sama body targetnya dipastikan dia akan up. Di sini ada tanda-tanda kenaikan di angka 67 sama di angka 74. Targetnya di mana? Di sini teman-teman. Ini target yang saya targetkan di angka 81 teman-teman. 81 di mana? Masih di bawah ya. Ini emiten yang di up, di up duluan ya. Terus dilongsorkan. Nah ini baru si bandar foreign-nya maaf, si bandar lokalnya belum ngambil lagi ya, perhatikan nih. Masih cenderung keluar. Kenapa kalau ini naik? Berarti ada yang dimakan. Jadi si bandar foreign, maaf si bandar lokal itu memastikan silahkan dimakan kalau mau naik gitu teman-teman. Diizinkan untuk naik tapi silahkan makan barang dia. Beda yang dengan tidak diizinkan biasanya teman-teman, suka naruh sebelah kiri itu, kalau naruh sebelah kiri ya dikasih lah barangnya, apalagi si PTMP ini lagi posisi pembuangan ya, lagi butuh duit teman-teman ya. Oke, walaupun dibuang sama bandar lokalnya ternyata MG yang masuk bagus teman-teman. Di sini ada si AO juga ya, di sini ditempatin sama si AO. Cuman Foreign cenderung belum masuk lagi aja ompong artinya tidak serius ngambil. Tapi Smart Money sudah mulai masuk, saya pikir sih di bagian daripada teman-teman sudah mulai masuk. Nah, kemarin sudah jualan di sini sudah masuk lagi dikit ya di sini ya. Kemarin juga sudah ngambil terus jualan di area sini, ambil lagi jualan juga di area sini nih. Di area daunnya ini sudah mulai ngambil 1 hari ini jualan lagi teman-teman ya. Biarin aja lah teman-teman. Tapi kalau dia sideways terus si Smart Money masuk dipastikan dia akan up. Target yang agak tinggi dikit ya angka 80. Ya ini harga wajar sementaranya teman-teman tuh, 130 ya. Berarti sekarang kalau harga sewajar segitu masih murah ya. Ini 28, di sini 13 berarti masih posisi murah secara PR rasio. Kuartal 1 sudah keluar ya? 43, 53, wah ada peningkatan udah bagus teman-teman. Coba lihat ROI-nya. EDR-nya 0,21 masih tahap aman. ROI-nya 5,8 di bawah 10 masih kurang ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk si PTMP ya, posisi sudah bagus, sudah di bawah teman-teman, sudah di bawah.
Cuman ini kan masih dalam posisi, ketidakstabilannya kenapa? Karena belum genap 3 tahun teman-teman, jadi pasti dikuasai sama bandar dan sekarang bandar dalam posisi pengeluaran hati-hati aja. Ini area terbawahnya di angka 51 teman-teman, ini berarti pernah menyentuh ke angka 50, suatu saat dia akan ke 50 kembali. Ketika di up, nah dia, cenderung akan 50 kembali. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya, emiten yang di-up, sudah di-up ya, sudah ke harga paling tinggi. Jadi teman-teman sementara ini jangan tinggi-tinggi dulu targetnya ya. Di angka di bawah 100 ya, 90, 91 teman-teman ya. Mungkin di targetnya 81 nih ya. Target saya target ke 125 juga nanti setelah ini kejemput, biarin aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk PTMP. Secara buangan masih bandar lokal ngebuang, tapi secara MA sudah mulai uptrend. Dan Smart Money sudah ngumpul, sekarang sudah ngumpul kembali, mudah-mudahan Smart Money bisa mengimbangi ke pembuangan daripada seorang bandar lokalnya, apalagi CMG sudah mulai masuk. Mudah-mudahan tetap harus hati-hati, area 58 masih aman ya, kalau, ke 58 tapi kalau sudah jebol 53 ya pasti turun lagi teman-teman ya. Tetap harus hati-hati ya, manfaatin aja kenaikan sementaranya apabila dia tidak kuat sampai ke level 63. Lanjut ada taksi. Update taksi pada ada info mau diakuisisi Han, ex-Han ya. Kita tunggu sebentar ya, saya cari informasi dulu. Lihat profilnya teman-teman ya, ini sudah dikuasai sama masyarakat teman-teman, 99% ya. Cuma non masyarakatnya 0,1 nih, gimana ini teman-teman ya. Ini sudah banjir banget di masyarakat ya, kita cek di sini teman-teman ya. Ini sudah banjir banget di masyarakat, kita lihat insidernya dulu deh. Nah, Lim Susan ya, tahun 2024 sudah ngambil, udah diambil dikit-dikit teman-teman ya. Tapi belum masuk ke sini teman, harusnya ini di atas 5% sudah mulai masuk ya. Ini punya sekitar 5,07%, tapi belum masuk di sini teman-teman, di profilnya belum masuk. Biasanya, kepemilikan di atas 5% suka masuk ya, tapi di sini belum masuk nih. Pengendalinya nggak ada, kita cek di, tunggu sebentar ya. Nah teman-teman di IDX juga masih tetap masyarakat hampir 100% teman-teman ya, masyarakat nih ya, hampir 99,9%. Di sini pengendalinya tidak ada teman-teman ya. Ini harap hati-hati ya teman-teman ya. Walaupun ada isu seperti itu, tapi kenyataannya tidak ada teman-teman ya. Tidak ada aksi dari sini, walaupun dari aksi dari korporasinya di sini ya belum ada nih ya. Masih biasa biasa suka ada di sini nih. Ini aja belum update ya teman-teman ya, yang tadi saya bilang itu ya. Yang di insidernya nih, yang 5%-nya belum masuk nih ya. Limsumnya si Limsum belum masuk ya. Limsum itu betul ngeborong taksi teman-teman ya, sebanyak 5,07% ya. Borong lumayan lah teman-teman ya. Tapi belum, istilahnya, belum masuk ya, ke profilnya belum masuk. Nah di sini juga belum masuk teman-teman ya. Di, pemegang sahamnya ya di sini belum masuk teman-teman. Bahkan manajemen aja tidak yang ada satupun yang megang sahamnya, kan bayangin aja. Manajemen tidak ada satupun yang memegang sahamnya. Cenderung ini dikuasain sama masyarakat. Ya, oke teman-teman ya, perhatikan, si saham taksi sudah mulai diakumulasi lagi sama si bandarnya nih ya. Ada akumulasi 2 hari ini. Ini terdeteksi ada si MG masuk yang bagus teman-teman ya. Ini FCA kelas berapa ini? FCA kan? Kita cek di sini untuk kelasnya teman-teman. Maksudnya taksi kelas itu deh. Kelas 1 ya, kelas 1 aman lah teman-teman ya. Kalau udah nih kelas 1 ya. Berarti semakin menurun teman-teman ya. Ini sudah di angka 7 perak ya, terus diturunin, tapi semenjak 7 perak 2 hari sudah mau diambil. Ikutin aja nanti teman-teman si bandarnya nih, si bandar di sini terdeteksi ada si MG, ada si PD, mungkin yang paling banyak si MG. Nanti ikutin aja si MG-nya teman-teman ya. Smart Money ini sudah mulai ngumpulin dikit-dikit. Tapi untuk kepemilikan ini ternyata masyarakat lebih banyak, tapi sudah mulai
akumulasi lagi ya sama ada perorangan tuh ya teman-teman ya. Ini minus 24, taksi berapa ini untuk P rasionya? Di angka 2 teman-teman ya. Berarti ini sudah dari 10 tahun ini terus-terusan di harga 50 ya. Terus langsung di FCA-kan dan kenalah di harga sekarang. Mungkin karena sudah banjir di masyarakat teman-teman mungkin agak sulit dinaikin. Ya mudah-mudahan dengan adanya di harga 7 perak ini si bandar mau ngambil lagi ya. Kalau si bandar sudah mau ngambil lagi berarti pertanda baik. Ini juga sudah mulai diambil ya sama si bandar lokalnya nih ya. Sudah 2 hari sudah mulai ngambil ya. Nah, mudah-mudahan si bandar lokal terus-terusan ngambil. Soalnya di sini kemarin ngambil malah buangnya lebih banyak lagi. Ini targetnya ke 50 aja, 51, 52 aja. Ini mudah-mudahan besok ya bisa. Ini soal posisi untuk MA sih masih posisi uptrend ya. Cuman sayang banget ini kepemilikan masyarakatnya udah 99%. Hati-hati teman-teman. Hutangnya ada nggak nih? Kalau dia nggak punya hutang bagus teman-teman nih. Ya tidak punya hutang ya. Bagus berarti teman-teman ya. Ini total equity-nya 54. Bagus nih si taksi ini tidak punya hutang. Itu doang jaminan. Dan dia mengeluarkan terus laporan walaupun rugi, mengeluarkan laporan keuangannya. Sudah rugi lagi teman-teman dari 915 juta ke angka 668. Ada penurunan secara revenue juga ada penurunan ya. Ini hanya bandar aja yang bisa menaikinnya. Karena posisinya sekarang sudah 99,9%. Hati-hati teman-teman ya. Jadi yang punya taksi lebih baik teman-teman harus bersabarnya 4 kali ya. Harus ekstra bersabarnya karena satu dia posisi FCA harus keluar daripada 50-51. Yang kedua posisi sudah banjir di masyarakat. Kecuali kalau ada yang ngambil yang lebih besar lagi. Tapi sudah mulai diambil kan karena mungkin pingin di harga murah banget teman-teman ya. Kabar baiknya itu dia tidak punya hutang sama terus melaporkan keuangan. Yang penting sudah melaporkan keuangan itu cenderung baik teman-teman ya. Walaupun dapat rugi tapi dia mau melaporkan keuangan. Bandar lokal sudah mulai ngambil tapi sedikit. Lanjut ada BEX ya. Tapi untuk kabar ini saya belum menemukan beritanya ya. Di akuisisan belum ya, belum ada kabar beritanya. Kita lihat BEX ini. Dari Putu ya, Bro Putu Andri Jendria. Baik lagi update Gregetan nggak tembus 31. Ya kita kan harus bersabar teman-teman ya. Kita lihat BEX. Kita lihat back ya posisinya juga sama teman-teman ya di FCA kan ya. Baik itu FCA kelas 1 juga. Nah, kenapa nggak tembus 31 teman-teman? Karena perhatikan bandar lokalnya malah jualan teman-teman ya. Ini masih jualan ya. CNI masih nguasain kan di sini teh. Si back ini masih dikuasain. Tapi si EU sudah mulai masuk teman-teman nih. Kemarin EU sama MG sudah mulai masuk. Kita lihat nih posisi MA20-nya masih menuju ke atas ya. Ini mudah-mudahan bisa diterjun ke atas kan kalau secara gap sih ini meninggalkan gap ya. Cuman nggak apa-apa lah teman-teman untuk FCA ya. Tapi secara MA sudah lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Cuman ini si bandar lokal keluar, Bandar Poren kemarin yang paling Bandar Poren lokal juga teman-teman ya. Bandar Poren KW gitu ya. Tapi di sini secara pengambilan walaupun dibuang sama bandar, tapi YU sama MG sudah mulai masuk. Pertanda baik ya, AG juga sudah mulai masuk ya. Bagus teman-teman ini secara isiannya sudah mulai bagus ya si baik sini. Cuman sayang banget si bandar lokalnya malah keluar lagi ya. Walaupun masih banyak barangnya, kalau digabung-gabung ngambil, keluar tidak pernah dihabisin, ngambil lagi, keluar tidak dihabisin, ngambil lagi keluar tidak dihabisin. Cenderung si bandarnya masih ada barang. Masih ada barang di harga murahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kecenderungannya kalau ingin naik ya otomatis harus bandarnya ya. Karena kalau bandarnya tidak mau naikin ya tidak susah lah teman-teman. Perhatikan sini. Ketika akumulasi bandar terjadi kenaikan kan terjadi distribusi ketika ada ketika penurunan ada distribusi kan. Nah, sampai itu teman-teman ini belum ada pemungutan lagi dari seorang bandar lokalnya. Tunggu sampai bandar lokal mengut kembali. Nah, teman-teman sudah dulu ya sampai situ dulu. Nanti kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.